Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau menyajikan konten drone talk ya, drone talk, obrolan tentang drone. Kali ini itu topiknya tentang memilih drone yang terbaik untuk pemula ya, untuk pemula yang baru mau kenal dunia drone atau dunia RC aero modeling lah. Ini masuknya RC aero modeling karena merupakan benda terbang ya, tapi khususnya dalam sisi drone aja ya. Yang kali ini yang gue bahas aero modeling dari sisi drone ya, karena banyak aero modeling yang lain seperti pesawat, helikopter dan lain-lain. Nah, kalau menurut gue, kalau kalian baru mau terjun ke dunia drone atau ibaratnya baru mau beli drone ya, kalian tuh harus lihat dulu kebutuhannya apa. Kebutuhan kalian itu pengen main drone itu untuk apa ya. Kalau misalnya cuman sekedar pengen nyobain, pengen gimana sih rasanya nerbangin drone gitu, atau cuman buat sekedar main-main gitu, nggak serius, mending kalian beli drone yang benar-benar murah seperti drone toys gitu, yang nggak ada GPS-nya atau apa. Itu kalian beli yang itu kalau untuk sekedar nyoba gitu kan, untuk pengen tahu rasanya nerbangin drone, atau pengen sekedar main-main lah, have fun with drone gitu kan. Kalian beli yang kelas toys aja. Ada yang kelas toys, harganya itu masih di bawah-bawah sejuta. Itu masih banyak guys, yang harga 200.000 pun drone-drone mainan banyak gitu, kalau kalian cuman pengen sekedar merasakan sensasi menerbangkan drone gitu kan. Tapi kalau kalian kebutuhannya sudah ingin membuat video gitu, ingin belajar membuat video dengan menggunakan drone, atau sinematografi dengan menggunakan drone ya, kalian tidak perlu beli drone toys lagi. Kalau menurut gua, langsung sekalian nyebur ke drone GPS dan pilih yang merek yang udah agak terkenal seperti ini, DJI gitu. Jangan yang merek-merek baru gitu kan. Atau kalau yang masih agak murahan, MJX, kalian bisa pilih itu yang sudah mulai agak terkenal gitu kan. Tapi kalau untuk MJX itu kan drone-nya dia biasanya kameranya belum ada gimbal ya. Kalau emang serius pengen bikin video yang bagus, cari yang ada gimbalnya seperti ini, DJI Spark ini sudah ada gimbal minimal 2 aksis gitu. Karena kenapa gue bilang kalian nggak perlu lagi beli drone toys bagi yang emang pengen serius ya, pengen serius tahu drone dan pengen untuk kebutuhan kedepannya tuh, kalian pengen misalnya pengen jalan-jalan mengabadikan momen kalian dengan drone. Kalau menurut gua nggak perlu lagi kalian beli drone toys. Kenapa? Karena nantinya ujung-ujungnya juga kalian bakal beli yang seperti ini minimal gitu, kalau pengen kalian menuju ke sana gitu kan. Kalau ke drone toys dulu nanti kalian sama aja buang-buang duit kalau menurut gua, malah kalau ke drone toys dulu. Karena dengan drone GPS kalian justru menurut gua lebih gampang untuk belajar terbang gitu, karena drone GPS ini lebih stabil. Ketika tidak ada input apapun, drone itu diem di tempat gitu ya. Kalau sudah ngelok GPS, dia akan diem di tempat. Dan untuk belajar itu menurut gue enak banget yang seperti itu gitu. Kalau drone toys, kalian beli drone toys, kalian harus belajar orientasi, belajar menerbangkan drone gimana, karena dia kan tidak pakai GPS. Jadi drone-nya itu nggak bakal bisa diem. Kalau yang namanya drone toys itu, kalau misalnya kalian terbang di luar ya, kalau terbang di luar itu ketiup angin pasti dia drifting ke bawah angin gitu. Jadi kadang kalau pilot pemula ya jadinya lebih panikan, karena seolah-olah tuh drone bergerak sendiri tanpa ada input kontrol. Drone bergerak sendiri ketiup angin, padahal mah itu karena ketiup angin, bukan karena drone-nya error atau apa gitu ya. Kalian masih tetap bisa mengontrol gitu dengan stick ini. Tapi ya itu, karena tadi dia nggak ngelok, jadinya terbangnya nggak bisa diem gitu. Lebih susah lah kalau kalau buat belajar pemula. Kalau menurut gue sih mendingan kalian langsung ke drone GPS ini untuk pemula yang benar-benar serius mau terjun menerjuni hobi drone ya, menerjuni hobi drone. Jadi ya kalau emang niat mau terjun ya sekalian beli yang drone agak bagus gitu.
toh nanti ini pun awet gitu, karena drone-nya tuh enak nerbanginnya kalau kalian benar-benar hati-hati dan ngikutin prosedur. Dan satu lagi biasanya nih newbie-newbie yang baru mau main drone nih, saking antusiasnya gitu, mereka tuh langsung nerbangin aja gitu, nggak tanpa melihat tutorial, tanpa apa. Nah kalian kalau pengen uh, terjun ke dunia hobi tanpa buang-buang duit, ya istilahnya buang-buang duit, ya kalian harus belajar sendiri juga gitu. Kalau nggak ada yang ngajarin ya belajar sendiri. Caranya ya cari tutorial-tutorial di YouTube gitu, cari tutorial di YouTube banyak. Jadi kalau kalian terbang tuh nggak asal langsung terbang. Kalau drone GPS harus ada prosedur yang kalian jaga lah. Prosedur itu sebelum terbang misalnya harus ngelok dulu GPS-nya di atas 8 satelit. Kalau Spark ini di atas 8 satelit baru dia bisa terbang dengan GPS yang cukup dan ngelok posisi hovernya gitu. Nah itu, jadi jangan asal terbang. Dan ibaratnya udah newbie sotoy gitu kan, itu parah banget sih kalau misalnya kayak gitu. Udah newbie sotoy langsung gampang lah nerbangin. Ya kalau misalnya crash ya itu namanya kesalahan sendiri, human error ya, bukan, jangan salahin ke drone-nya gitu. Itu aja sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau kalian newbie baru mau terjun ke dunia drone atau baru pengen beli drone, sesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan kalian. Kalau cuma sekedar pengen main-main, pengen tahu gimana sih rasanya nerbangin drone, udah beli aja drone yang toys gitu buat main-main, tapi main di lapangan gitu yang luas. Nah itu udah puas sih main drone toys juga, kalau cuman buat sekedar iseng pengen ngerasain gimana rasanya nerbangin drone gitu. Tapi kalau kalian kedepannya pengen sebuah alat yang bisa bikin sinematografi lah istilahnya, atau misalnya kalian pengen jalan-jalan, kalau lagi ke spot mana pengen bisa bikin video yang bisa mengabadikan momen kalian di tempat tersebut, ya belinya yang langsung bagus aja sekalian. Minimal ini nih kalau menurut gue sih, minimal yang sekelas Spark lah, udah ada gimbal 2 aksis gitu. Itu aja, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kalau kalian suka diklik like, share, comment, and subscribe my channel. See you on the next video. Bye bye.